Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Kita mau mengucap syukur, kita mau bersyukur karena kasih Tuhan Yesus yang amat baik buat hidup kita semua. Yuk sekarang adik-adik, Laskar Kristus, siap. Siapa Tuhanmu? Yesus Kristus. Bagaimana dia? Dahsyat men. Yes. Oke, kita nyanyi kasih Yesus manis dan indah. Yesus, yes. Oke, kami udah capek. Sekarang adik-adik boleh duduk, kita mau sikap berdoa, kita mau bilang kalau kasih Allah sungguh terbukti dalam hidup kita, memelihara kita, menyelamatkan kita, dan selalu melindungi kita. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur. Adik-adik angkat tangan kanannya. Bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku
bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan selama hidupku. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Mari adik-adik kita berdoa, mengucap syukur Tuhan, mengucap syukur untuk setiap hari yang Engkau jadikan dalam hidup kami semua. Kami tahu Tuhan Yesus yang selalu memenuhi kami dengan kasih dan setiamu dan rahmat-Mu yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami mau duduk tenang mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah Engkau Tuhan yang berbicara kepada setiap kami, anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Hai adik-adik, cerita hari ini berjudul Nyala Api. Cerita ini diambil dari firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 1 ayat 4-11 dan Kisah Para Rasul pasal 2. Pesan hari ini, Roh Kudus menolong kita untuk menikmati persekutuan bersama saudara-saudara seiman. Adik-adik, pernahkah kamu harus menunggu sesuatu yang pengen banget kamu mau? Apakah waktu itu tampaknya seperti menyeret kita, atau apakah waktu itu tiba-tiba berlalu begitu saja? Yesus berjanji kepada murid-muridnya bahwa Yesus akan mengirimkan Roh Kudus kepada mereka. Tetapi Yesus tidak memberitahu kepada mereka kapan. Yesus hanya menyuruh mereka menunggu di Yerusalem. Sementara mereka menunggu, mereka merasa waktu sepertinya berputar lambat sekali. Mereka ingin segera memberitahu orang lain kepada Yesus, tetapi sepertinya ada sesuatu yang hilang. Petrus berdiri di dekat jendela. Sinar matahari pagi yang cerah menghangatkan wajahnya. Aku ingin tahu apakah itu akan terjadi hari ini, pikir Petrus. Petrus berbalik, dia melihat teman-temannya yang ada di belakangnya dalam ruangan besar itu. Beberapa dari mereka berdoa bersama, beberapa dari mereka berbicara dengan tenang. Mereka semua menunggu apa yang dijanjikan oleh Yesus. Jangan tinggalkan Yerusalem, tunggu janjiku seperti yang pernah kukatakan kepadamu, kata Yesus. Dalam beberapa hari kamu akan dibaptis oleh Roh Kudus. Itu adalah pesan terakhir yang Yesus katakan kepada murid-muridnya sebelum Yesus kembali ke surga. Petrus tidak akan pernah melupakan hari itu. Suatu kenangan bahwa ketika Petrus sedang mendengarkan Yesus berbicara, Yesus yang sangat dikasihinya, kemudian tiba-tiba Yesus dibawa pergi. Yesus telah pergi ke surga. Petrus dan teman-temannya langsung berdiri dengan mulut ternganga. Dan kemudian tiba-tiba dua malaikat sudah ada di samping mereka. Jangan berdiri menatap ke langit seperti itu, kata para malaikat dengan senyum di wajah mereka. Suatu hari nanti, Yesus akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia pergi. Sejak saat itu, Petrus dan orang-orang percaya lainnya menunggu. Mereka tidak yakin apa yang akan terjadi. Ketika Roh Kudus datang, kamu akan dipenuhi dengan kuasa, kata Yesus. Tapi apa artinya itu? Tiba-tiba Petrus mendengar suara. Dia bertanya-tanya, apa itu? Seluruh rumah dipenuhi dengan suara angin yang bertiup kencang. Mata Petrus terbuka lebar karena dia sangat takjub. Yang nampak adalah nyala api muncul di ruangan itu. Api kecil menyentuh di setiap orang. Semua orang di sana dipenuhi dengan Roh Kudus. Semua orang mulai berbicara dengan bahasa-bahasa lain.
Ada banyak orang asing dari negara lain di kota hari itu. Mereka datang untuk merayakan hari raya Pentakosta, 50 hari setelah Paskah di Yerusalem. Kerumunan orang banyak dengan cepat berkumpul di luar di sekitar rumah itu. Mereka mendengar deru angin yang sangat kencang itu. Dan sekarang mereka mendengar orang-orang di dalam mulai berbicara dalam bahasa mereka sendiri. Bagaimana orang-orang ini bisa berbicara dengan bahasa kita? Mereka bertanya satu sama lain. Petrus berdiri di depan orang banyak dan mulai berbicara kepada mereka. Petrus memberitahu mereka tentang Yesus. Petrus memberitahu mereka tentang kehidupan Yesus. Petrus memberitahu mereka tentang kematian Yesus. Petrus memberitahu mereka tentang kebangkitan Yesus. Berbaliklah dari dosa-dosamu dan dibaptislah dalam nama Yesus. Petrus memberitahukan kepada orang banyak itu. Dan 3.000 orang dibaptis saat itu juga. Dan sejak saat itu, Petrus menjadi juru bicara bagi Tuhan. Oke, adik-adik. Nah, tadi kita sudah melihat bagaimana cerita. Nah, hari ini kakak mau menyimpulkan ceritanya. Nah, kita tadi melihat bahwa orang-orang Yahudi di seluruh dunia berkumpul di Israel bersama dengan orang-orang percaya. Nah, mereka merayakan hari raya Pentakosta. Nah, mereka menantikan karunia yang dijanjikan Yesus bagi mereka. Nah, di tengah-tengah perayaan hari Pentakosta, ada karunia Tuhan yang datang. Nah, melalui suatu bunyi yang keras kepada mereka. Nah, apakah itu? Roh Kudus turun atas mereka semua dan diberi kuasa bagi mereka semua dengan bahasa-bahasa lain. Nah, orang-orang Yahudi di seluruh dunia itu takjub mendengarkan bahasa-bahasa mereka, dan mereka mengatakan bahwa bahasa mereka, apa yang mereka ceritakan itu adalah bahasa mereka, dan mereka menyatakan hal-hal ajaib yang dilakukan oleh Tuhan. Nah, Petrus lalu menjelaskan kepada mereka bahwa itulah karunia Tuhan yang telah dijanjikan sejak dahulu, pada saat dahulu kala, dan karunia itu diterima melalui Yesus Kristus. Nah, orang yang belum percaya mereka bertanya, apa yang harus kami lakukan? Terus Petrus mengatakan bahwa kamu harus meninggalkan perbuatan jahat dan percaya kepada Tuhan. Nah, Dia akan mengampuni segala dosa-dosa kalian. Nah, pada saat itu orang yang percaya dibaptis ada 3.000 orang, dan masih banyak lagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, penerapannya bahwa kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, Roh Kudus itu akan turun kepada kita. Roh Kudus itu masuk ke dalam hati kita. Nah, gunanya apa? Roh Kudus itu mengingatkan, mengajar kepada kita untuk kita selalu berbuat sesuai yang kehendak Tuhan. Dia juga mengajarin kita bagaimana kita berdoa kalau kita belum tahu, ya adik-adik. Nah, oke. Nah, sekarang tugas ayat hafalannya untuk semua kelas ya.
Mazmur 133 ayat 1. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam dengan rukun. Nah, sekarang mari kita berdoa untuk cerita firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada saat ini kami sudah belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Tuhan telah mengirimkan Roh Kudus di hati kami, anak-anak-Mu, dan bagi kami semua yang percaya, yang selalu mengingatkan kami untuk kami boleh terus hidup berjalan dalam kebenaran Tuhan. Kami selalu diajar dan kami selalu diingatkan untuk kami boleh senantiasa hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kami mohon mampukan kami sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, nama saya Seren Manuela Pasaribu. Ayat hafalan minggu ini Mazmur 32 ayat 8. Aku mengajar dan menunjukkan jalan yang harus engkau tempuh. Mazmur 32 ayat 8. Mazmur 32 ayat 8. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepada kamu jalan yang harus kau tempuh. Mazmur 32 ayat 8a. Makasih Kak. Mazmur 32 ayat 8a. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepada kamu jalan yang harus kau tempuh. Mazmur 32 ayat 8a. Terima kasih Kak. Dadah. Shalom. Shalom Kak. Etapa minggu ini Mazmur 32 ayat 8 a. Aku hendak mengajar dan menunjukkan padamu jalan yang harus kau tempuh. Mazmur 32 ayat 8a. Makasih Kak. Shalom. Mazmur 32 ayat 8a. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Mazmur 32 ayat 8a. Terima kasih. Shalom. Etapa minggu ini Mazmur 32 ayat 8a. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Mazmur 32 ayat 8a. Terima kasih. 32 ayat 8. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadaku jalan yang kau tempuh.
Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju padamu. Mazmur 3. Nama saya Kalista Aurelia Pasaribu, kelas 4 ayat hafalan minggu ini. Mazmur 32 ayat 8. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Mazmur 32 ayat 8. Mazmur 32 ayat 8. A. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Mazmur 32 ayat 8. A. Amin, terima kasih. Salam ke ayat hafalan minggu ini, Mazmur 32 ayat 8. Aku hendak mengajar dan menunjukkan padamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Mazmur 32 ayat 8. Terima kasih Kak, shalom. Shalom, nama saya Dela. Saya akan menghafal minggu ini. Mazmur 32 ayat 8. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju padamu. Mazmur 32 ayat 8. Terima kasih Kak, shalom. Shalom Kak, saya akan menghafalkan ayat hafalan minggu ini, yaitu Mazmur 32 ayat 8. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Mazmur 32 ayat 8. Terima kasih. Mazmur 32 ayat 8. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku ingin memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Mazmur 32 ayat 8. Terima kasih Kak. Mazmur 32 ayat 8. Aku hendak mengajar dan menunjukkan jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Mazmur 32 ayat 8. Terima kasih Kak. Mazmur 32 ayat 8. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Mazmur 32 ayat 8. Terima kasih. Shalom semuanya, aku membacakan ayat hafalan minggu ini, Mazmur 32 ayat 8. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju padamu. Mazmur 32 ayat 8. Terima kasih. Mazmur 32 ayat 8. Aku hendak mengajar dan menunjukkan jalan yang harus kau tempuh. Mazmur 32 ayat 8. Terima kasih. Pada hari ini
Mazmur 32 ayat 8. Aku hendaklah mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Mazmur 32 ayat 8. Makasih Kak. Mazmur 32 ayat 8. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Mazmur 32 ayat 8. Terima kasih. Pengumuman sekolah minggu 3 Juli 2022. Hore, untuk kamu adik-adik yang berumur 6 tahun ke atas sudah bisa hadir ibadah sekolah minggu di gereja. Jam 9 pagi waktu Indonesia Barat di lantai dasar. Ingat ya, untuk hadir pastikan kamu sudah divaksin kedua dan pastikan kamu hadir dalam keadaan sehat ya. Bagi adik-adik yang bayi sampai balita dan yang tetap berada di rumah tapi bisa beribadah secara online di YouTube channel GKI Rehoboth Taman Wisma Asri jam 8 pagi waktu Indonesia Barat. Nah, untuk persembahan, adik-adik tetap dapat memberikannya dengan dua cara. Pertama, adik-adik bisa membawa persembahan ke gereja di hari Minggu dalam ibadah minggu atau ibadah sekolah minggu, atau di jam kerja dari jam 9 pagi sampai jam 2 siang hari Selasa sampai dengan Jumat. Masukkan uang ke dalam amplop dan tulis persembahan sekolah minggu. Atau cara kedua, bisa minta tolong mama dan papa untuk mentransfer ke rekening gereja yang tertera pada layar ini. Dan ingat untuk mengkonfirmasi ke Kak Elmi. Kakak-kakak sekolah minggu dan gembala sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun buat kamu yang berulang tahun dalam minggu ini. Senin 4 Juli, Kakak Elmi, selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Ayat hafalan minggu ini untuk semua kelas dari Mazmur 133 ayat 1. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ingat, sebutkan alamat ayat hafalannya ya. Bagi adik-adik yang bayi sampai kelas balita, jangan ketinggalan. Kamu bisa minta tolong mama dan papa untuk bantu menghafal. Adik-adik, sekali lagi ingat untuk kirimkan video kamu menghafal ayat ke WhatsApp grup sekolah minggu dan juga fotomu waktu beribadah di rumah ya. Sekian pengumuman sekolah minggu hari ini. Tetap jaga kesehatanmu dengan sering mencuci tanganmu dengan sabun dengan air mengalir selama 20 detik. Makan makanan yang bergizi. Kalau keluar rumah selalu pakai masker dan tetap jaga jarak ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Untuk adik-adik yang sudah menghafal ayat hafalan, nih, mantap ya. Kakak memberikan terus mendorong untuk terus semakin giat untuk menghafalkan ayat hafalan. Dan kami mengucap syukur, berterima kasih untuk para orang tua yang sudah menolong dan mensupport anak-anak sehingga semakin hari semakin terus bertambah-tambah di dalam pengenalan akan Tuhan lewat ayat hafalan. Nah, hari ini kita juga mau berdoa untuk yang berulang tahun minggu ini. Nah, siapa? Nah, yang berulang tahun minggu ini yaitu Kak Elmi. Hore, Kak Elmi. Nah, kita berdoa ya. Nah, sekalian nanti kakak berdoa penutup untuk ibadah sekolah minggu minggu ini ya. Nah, kita berdoa.
Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk Kak Elmi yang minggu ini berulang tahun. Biarlah Tuhan tolong Kak Elmi, Tuhan terus menambahkan untuk semakin setia di dalam melayani Tuhan, dan biarlah Tuhan terus pakai Kak Elmi sehingga Kak Elmi semakin dipakai Tuhan untuk menjangkau dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih, biarlah Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, dan Tuhan terus tambahkan hikmat apa yang diinginkan Kak Elmi. Biarlah Tuhan yang akan menyediakan dan Tuhan akan memberikan yang terbaik buat Kak Elmi. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, sekarang kakak mau berdoa. Kita tutup sekolah minggu untuk minggu ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan terus anugerahkan kepada kami untuk kami boleh terus semakin setia di dalam kami melayani Tuhan, di dalam kami terus semakin hari semakin taat, dan kami mohon biarlah kami boleh terus bersyukur untuk kekuatan, kesehatan, dan anugerah yang Tuhan berikan di dalam sepanjang minggu ini, di dalam kami berlibur. Biarlah Tuhan kami bersama-sama dengan keluarga, mama dan papa, boleh semakin hari semakin diteguhkan dan semakin dikuatkan, dan kami boleh terus menjadi berkat bagi banyak orang. Dan biarlah kami juga boleh Tuhan pakai lewat Roh Kudus-Mu sehingga melalui kami banyak orang yang diselamatkan. Terima kasih ya Tuhan untuk mama dan papa yang Tuhan anugerahkan kepada kami, sehingga Tuhan juga memberikan kekuatan, kesehatan. Tuhan memberkati pekerjaan mama dan papa kami, dan biarlah mereka juga Tuhan pakai untuk kami boleh terus menjadi berkat bagi kami dan orang-orang di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Untuk guru-guru, kakak-kakak sekolah minggu, kami juga berdoa biarlah Tuhan terus berikan kekuatan dan kesehatan, dan Tuhan terus pakai kakak-kakak sekolah minggu untuk menjadi berkat bagi kami dan orang-orang di sekelilingnya. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan. Dadah.